Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atomai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami atas seluruh hidup kami, atas pertolongan dan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih seluruh keberadaan kami. Ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan tolonglah kami Tuhan, pada hari ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Roh-Mu lah yang menolong kami. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami agar roh kami mampu untuk boleh menerima firman-Mu. Dan telinga kami mampu untuk mendengar, dan hati kami benar-benar siap menerimanya untuk ditanami oleh firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi berilah kami kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus, dan ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa, ia menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran tentang panggilan Allah. Ini judulnya. Saudara, ketika Tuhan Allah memanggil kita, bukan karena kita layak, ya, tetapi karena Dia layak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Abraham adalah penyembah berhala. Yakub adalah seorang penipu. Yusuf dimanja sejak kecil. Dan Musa seorang pembunuh
yang melarikan diri. Saudara, ketika Tuhan Allah memanggil mereka, mereka dipanggil bukan karena mereka sudah baik secara rohani, oleh karena kerohanian mereka, atau oleh karena kesalehan mereka, atau oleh karena mereka bermoral baik. Tidak, saudara. Tetapi karena Allah memiliki kelayakan sempurna, maka ia berhak memanggil siapapun yang ia kehendaki. Allah kita adalah Allah yang setia terhadap perjanjian anugerah yang ia buat dengan Abraham. Kita demikian juga. Kita dipanggil bukan karena kita layak di hadapan Tuhan, tetapi justru panggilan Allah lah yang melayakkan kita. Nah, saudara, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus mengatur setiap peristiwa hidup kita. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita meresponi panggilan Allah. Mari kita perhatikan dengan Musa ini. Saudara, ketika Musa dipanggil, Musa tidak dipanggil saat ia masih gagah perkasa. Ya, di usianya yang prima, di bawah 40 tahun misalnya. Tetapi saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan Allah. Ia dipanggil keluar dari masa pensiun, yaitu pada saat ia berusia 80 tahun. Kalau dia dipanggil di usia 40 tahun misalnya, mungkin saja Musa itu naif berpikir bahwa dia pasti bisa. Toh dia berani melawan mandor-mandor Mesir pada masa itu. Dan bukan hanya melawan, bahkan membunuhnya. Nah, untuk mengikis semua kesombongan dan kecerobohannya itu, maka Musa harus menjadi gembala domba kambing selama 40 tahun lamanya. Ya, menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu mertuanya Yitro, namanya Yitro. Nah, saudara, domba adalah binatang yang paling bodoh. Domba ini adalah mudah tersesat. Domba itu tidak bisa membela diri. Nah, bangsa Israel pun sama. Kesabaran dan bijaksana Musa memanage domba itu menjadi bekal kepemimpinan untuk memanage 2 juta umat Israel. Kurang lebih 2 juta umat Israel itu yang keras kepala, tegar tengkuk itu dipimpin oleh Musa. Sehingga tidak heran saudara, Musa itu dipilih oleh Tuhan menulis 5 buku pertama di perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Saudara, kita tidak menangkap panggilan Tuhan Allah kita karena kita tidak dengar-dengaran terhadap suaranya. Mari kita perhatikan dengan Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan. Untuk memanggil Musa, Allah membawanya keluar dari rutinitas hidupnya. Ya, dari semak dengan semak yang menyala. Kita perhatikan, dicatat oleh Alkitab di pasal 3 ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri yang menyala itu. Jadi Allah tidak berbicara kepada Musa sampai perhatian Musa itu diarahkan kepada Allah. Nah, adakah semak belukar yang Allah berikan dalam hidup kita, namun kita tidak pedulikan karena kita terlalu pusing dengan rutinitas hidup kita sendiri. Saudara, kalau kita berpikir bahwa kita lebih mampu untuk melaksanakan panggilan Allah, kemungkinan besar bukan Allah yang kita dengar. Jika Tuhan Allah memanggil hambanya untuk sebuah misi, maka ia tidak akan berbagi kemuliaannya dengan orang tersebut. Itu sebabnya untuk menggenapi panggilan Allah, maka selalu butuh lebih dari kapasitas manusia. Kalau kita melihat panggilan Musa, 5 kali Musa itu bernegosiasi dengan Tuhan, menyatakan ketidakmampuannya. Dia berkata begini kepada Tuhan, saya bukan orang yang tepat untuk panggilan itu Tuhan. Saya tidak tahu banyak, kata Musa. Kemudian dia berkata lagi, saya tidak akan berhasil. Saya tidak bisa. Saya tidak bersedia. Nah saudara, perhatikan. Jangan coba-coba nego dengan Allah. Karena justru saat kita merasa tidak mampu, Allah memampukan kita dalam panggilan itu. Saat kita lemah, kekuatan Allah itu nyata. Kita tidak akan dapat mentaati panggilan Allah
tanpa mengenal Allah yang memanggil kita. Saudara, banyak sekali orang Kristen kerja keras dalam pekerjaan Allah tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Hal itu tidak akan membangun. Ya, hal itu atau sikap itu ataupun cara kerja seperti itu tidak akan membangun. Tetapi merusak kerajaan Allah. Oh, karena apa? Karena fokusnya menjadi kerajaan pribadi. Nah, mari kita perhatikan. Setan tidak pernah khawatir kalau orang Kristen itu mau pelayanan. Selama orang itu tidak dekat dengan Allah yang ia layani, maka setan tidak pusing. Ya, tidak pusing. Nah, itu sebabnya saudara, ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini sehingga aku yang pergi menghadap Firaun? Tuhan tidak menjawab itu. Namun Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, mengapa demikian saudara? Sebab ya, kalau saya ingin berkarya bagi Allah, yang penting bukan siapa saya, tetapi siapa Tuhan yang saya layani. Ya, siapa Tuhan yang saya layani? Itu dia pentingnya. Jadi meskipun kita jatuh bangun ketika kita melakukan atau mengerjakan panggilan Allah, maka kita tidak akan binasa. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus yang menolong kita. Saudara, mengapa Musa tidak binasa meski berusaha 5 kali mengelak panggilan Allah? Berusaha dia menolak panggilan Allah. Oleh karena ada malaikat Tuhan. Perhatikan tadi di awal-awal sekali di dalam ayatnya yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saudara, Musa tidak tidak mati, tidak binasa karena ada malaikat Tuhan. Jadi siapa itu yang dimaksud? Yaitu Yesus Kristus. Malaikat Tuhan itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri yang muncul prainkarnasi. Lihat betapa besar dan betapa sabar, betapa lembutnya Allah yang Maha Kuasa terhadap hambanya yang sangat amat khawatir itu. Semak belukar itu merujuk kepada Yesus Kristus. Hidup kita yang masih diwarnai dosa tidak dihangus terbakar karena Kristuslah yang telah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib, mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Suci. Jadi panggilan Allah akan mentransformasi pemikiran, prioritas, dan perbuatan kita. Panggilan Allah menjadikan kita semak yang terbakar tersebut. Kemuliaan Allah yang nampak dalam semak belukar, yaitu Yesus Kristus, sekarang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat membara dengan kekudusan, keindahan, dan kemuliaan Allah. Ke dalam hidup kita yang penuh keraguan, kelemahan, dan dosa, Allah memberi kita kepastian, kekuatan, dan kesucian di dalam Yesus Kristus untuk pergi mewakili Dia dalam dunia ini. Tidak ada satu area pun dalam hidup kita ini yang tidak akan tersentuh dan diubahkan oleh karenanya. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita tetap setia di dalam panggilan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Tuhan, tolonglah kami di dalam memenuhi panggilan-Mu atas hidup kami. Di dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau. Tolonglah kami yang lemah. Tolonglah kami yang tidak berani, yang tidak pintar ngomong, dan tidak layak ini. Kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini, terus menguatkan iman kami dan sikap kami untuk memenuhi panggilan-Mu dan mau mentaati Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkatilah akan iman kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.